Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini saya ngapain sih di bawah pohon durian di farm saya? Tentunya saya tidak ingin sedang meliput tanaman. Nah, tapi saya di sini kedatangan salah satu teman yang spesial, tamu spesial dari Kota Batu ya. Nah, kebetulan di sini saya memiliki challenge karena teman ini cukup berprestasi. Dia suka nyeting di bidang hardscape, terutama batu ya. Nah, kita ketemuin aja langsung teman kita di sini. Siapa namanya, Bro? Meyer. Meyer? Ya. Oke, Meyer. Udah berapa lama main aquascape? 2015. 2015, ya. Oke. Ini adalah salah satu dari bikinannya Sam Meyer ya. Nama aslinya siapa sih? Meyer, Hendrik. Hendrik ya? Meyer. Hendrik Meyer, Nah. Oke. Kayak nama orang bule ya? Keturunan bule? Bukan. Pak Le. Oke, jadi ini adalah salah satu hasilnya yang dibawa ke sini. Saya memang beberapa bulan yang lalu ya, sempat pesan bikinan dong satu aja, nanti saya review kayak gitu. Nah, ini nanti akan kita review, akan kita planting di aquascape saya, tunggu aja. Nah, Bang Meyer, jadi kan ini penuh dengan batu ya, dan liuk-liuk ranting yang ada di sini. Sebenarnya untuk membuat ini step awalnya apa dulu sih yang harus kita lakukan gitu biar lebih gampang untuk pemula? Bikin tulangnya. Tulang seperti apa itu maksudnya? Belakangnya. Nah, bikin pondasi. Oke, maju dikit. Nah, bikin pondasi ini, terus tulang. Ini sampai sini baru. Oke, jadi intinya ini kan ada apa namanya dasaran ya, yang masih kayu polos saja. Kemudian baru di tiling. Iya. Oke, masalah bagus enggaknya tergantung pengalaman ya. Terus kemudian untuk batu. Jadi Sam Meyer ini udah selesai. Yuk kita lihat bagaimana progresnya. Halo bro, gimana? Udah selesai? Alhamdulillah. Oke, kita lihat nih ya teman-teman ya. Di sini garapannya sangat minimalis sekali. Dan kalau saya hitung tadi waktunya adalah dia ngerjakan hardscape kasarnya itu sekitar 6 menit. Kemudian di tilingnya itu sekitar 4-5 menit. Jadi total kurang lebih 10 menit itu sudah selesai membuatnya seperti ini. Nah, nanti yang bikin lama itu adalah plantingnya teman-teman.
Nah, ada satu yang bisa kita pelajari di sini ya. Kesimpulannya adalah batu yang saya siapkan ini banyak. Nih, kita lihat nih ya. Ya. Oke, sebagai gambaran ya, kalian beli batu berapa kilo gitu ya. Itu tidak harus dipakai semua, teman-teman. Apabila memang ini udah nggak masuk ya, jangan dipaksa gitu, nggak usah dimasukin. Biarkan kita pakai seadanya tapi tidak merubah konsep daripada kita masukin full semua. Terus kemudian konsep kita maksa dan akhirnya apa? Uang yang kita keluarkan sia-sia ketika kita mendapatkan hasil yang kurang maksimal begitu. Nah, sekarang saya ingin nanya ke Samair. Samair, jadi untuk pemula nih ya, karena kalau yang udah expert nggak perlu lagi kita ajarin gitu. Jadi gini, apa sih kira-kira yang bisa Mas atau Sam ya ajarkan ya untuk membuat yang seperti ini agar terlihat luas, dalam, seperti 3 dimensi gitu ya. Terus terlihat natural, itu apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang paling utama sih dari pasirnya kita buat paling flat, yang atau depannya flat datar. Yang utama kita buat rata dulu. Itu layer paling utama. Kalau buat pasir kita ratain dulu. Kalau udah sejajar, baru kedua kita tambahin belakangnya. Itu layer kedua. Jadi kita tambahin belakangnya. Jadi yang layer kedua ini jangan sampai kita tambahin yang depannya, jadi yang paling belakang sendiri. Oh gitu. Jadi yang pasir di depan ini udah cukup segini ya. Awalnya kan rata sampai belakang, kemudian kita tata batu sedikit ya kan ya tadi ya. Terus kemudian kita taruh pasir di belakang tanpa menambah yang depan, agar efeknya itu terlihat lebih dalam, lebih 3 dimensi gitu ya, Mas Mayer ya. Oke. Terus kemudian apalagi nih step selanjutnya? Terus yang paling mudah sih, tapi kalau menurut saya sih yang paling mudah kita ambil batu yang paling besar. Paling besar kita buat pondasi. Ini? Ya, buat pondasi paling belakang. Nah, jadi kita taruh, jangan terlalu posisi ke belakang, nanti malah buat nanemnya susah. Oke, jadi kalau saya lihat ini kan batu ini batu fokus utamanya ya. Jadi keberadaan batu yang lain itu menghiasi keberadaan batu ini. Ininya seperti itu ya, supaya batu ini lebih hidup kayak gitu. Lah, terus tadi aku lihat kok mencahin batu, kenapa? Buat detailnya ini. Oh gitu. Ya. Kan kebanyakan pemula itu membeli batu besar-besar seperti ini, sayang mau dipecah. Jadi sebaiknya dipecah ya? Iya, dipecah. Fungsi batu kecil-kecil ini apa sebenarnya? Ya buat detail-detail variasi tipis-tipis lah. Oke, supaya intinya itu objek besar kecilnya itu skalanya bisa kelihatan asli ya. Iya. Karena di alam kan batu gunung itu kan ya objeknya ada yang besar ada yang kecil. Nah, oke. Nah, untuk tema seperti ini sebaiknya tanamannya apa nih? Apabila nanti mungkin ingin ditanam gitu ya. Tanaman apalah? Mos masuk nggak? Mos masuk tapi ya nggak banyak. Kenapa? Kenapa kok mos itu di tema batu bertekstur kayak gini itu kurang begitu recommended banyak-banyak? Kurang cocok sama tekstur batunya sih kalau menurut aku. Soalnya kan batu ini kan udah seratnya tebal-tebal. Kalau kita kasih mos, kalau menurut aku malah kurang lebih sinkron, kurang sinkron, malah kayak dipandang kalau bagi aku sih ganjel gitu. Berarti kita kasih sedikit aja dan kemudian kita kasih tanaman kayak buce, rotala, stem-stem di belakang ini ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kalian itu memiliki batu yang bertekstur, maka usahakan kata Samayer itu tidak ditutupi oleh mos. Karena percuma, mending pakai batu bangunan aja atau batu bata seperti itu. Ya, kalau memang mau disungkup semuanya, mau di full cover oleh mos kayak gitu ya. Oke, jadi intinya teman-teman ya, untuk batu, tanaman, kayu itu harus disesuaikan dengan temanya. Apabila kalian ingin menghasilkan aquascape yang bagus, antara hardscape dan tanamannya itu bisa selaras seperti itu. Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, Sam, susah mana? Bikin hardscape atau ngidupin tanaman aquascape? Hidupin tanaman aquascape. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah close statement dari Samayer bahwa bikin hardscape ini jauh lebih gampang bagi beliau daripada menghidupi tanaman. Kenapa? Sudah saya jelaskan di channel saya di Rimba Borneo. Kalian cek video saya terlebih dahulu. Kalian akan tahu kenapa sih menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman itu jauh lebih sulit daripada membuat hardscape. Nah, untuk pemula, mending hardscape dulu atau tanaman dulu? Mending tanaman dulu. Mending tanaman dulu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat channel
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, buat yang ingin kenalan sama Sameyer, ingin tahu karya-karyanya, bisa cek di media sosialnya. Ada di mana? Facebook. Facebook, namanya Facebooknya apa? Ibrahimovic Fabiano Calvaro. Ibrahimovic bla 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 bla. Nanti saya cantumkan di bawah sini. Instagram punya nggak? Nggak punya. Nggak punya. Nomor WA mau dicantumkan? Nggak usah. Nggak usah. Jadi Facebook doang. Facebook. Oke, dan nanti akan saya tunjukkan galeri-galeri atau foto-foto karya dari Sameyer ini yang salah satunya sudah pernah menjuarai AGA tahun 2019. Sampai jumpa.